Bapak Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla atau biasa disebut Pak JK lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Atira. Pendidikan beliau di SMA Negeri 3 Makassar, kemudian Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan The European Institute of Business Administration Prancis. Bapak Yusuf Kalla menikah dengan Ibu Mufida dan dikaruniai 5 orang anak. Beliau merupakan pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group dan bisnis keluarga tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Berikut prestasi Bapak Yusuf Kalla. Yang pertama, Wakil Presiden RI 2 periode. Kedua, tokoh perdamaian konflik di Indonesia. Yang ketiga, Ketua Umum Palang Merah Indonesia atau PMI menjabat sejak tahun 2009 hingga sekarang. Yang keempat, pengusaha sukses Kalla Group bergerak di bidang otomotif, konstruksi, energi, properti, transportasi, dan perdagangan. Yang kelima, penghargaan internasional dan nasional, yaitu Sun Hak Peace Prize 2018, penghargaan internasional dari Korea Selatan atas kontribusinya terhadap perdamaian. Tokoh pluralisme dan toleransi, banyak gelar doktor honoris causa dari berbagai universitas nasional dan internasional. Nilai berorientasi pelayanan yang ditunjukkan oleh Bapak Yusuf Kalla, yaitu cepat dan efisien, mengutamakan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik, kemudian kerjasama dan kolaborasi, mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Yusuf Kalla adalah sosok pemimpin yang akuntabel, terlihat dari keberaniannya mengambil keputusan penting dan mempertanggungjawabkannya secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah perannya dalam penyelesaian konflik di Poso dan Aceh, di mana beliau menekankan transparansi, keterbukaan dialog, serta keputusan yang berpihak pada kepentingan bangsa. Kompeten. Yusuf Kalla adalah pribadi yang tak berhenti belajar. Wawasannya luas, tidak hanya di bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam manajemen teknologi dan sosial. Selama kepemimpinan, beliau membawa transformasi di berbagai bidang, termasuk kelistrikan, infrastruktur, hingga perdamaian. Harmonis. Yusuf Kalla juga memiliki nilai harmonis, di mana beliau selalu selaras dengan Bapak SBY dan Bapak Joko Widodo saat menjabat dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan visi misi yang diemban. Loyalitas Yusuf Kalla tercermin dari pengabdiannya yang konsisten bagi bangsa dan negara, baik ketika menjabat sebagai wakil presiden maupun saat menjadi ketua Palang Merah Indonesia. Beliau selalu hadir langsung dalam berbagai kegiatan sosial dan penanggulangan bencana, serta menunjukkan kesetiaan tanpa pamrih terhadap rakyat. Dari keteladanan ini, kita di level instansi dapat meneladani arti loyal, yaitu setia pada amanah, teguh menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan bangsa serta masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yusuf Kalla menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dalam menghadapi berbagai krisis, seperti krisis energi dan ekonomi. Yusuf Kalla menunjukkan perilaku adaptif dengan mendorong diversifikasi sumber energi dan memperkenalkan kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbaru. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kalla berperan sebagai mediator dalam konflik Aceh yang telah berlangsung lama. Yusuf Kalla bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perwakilan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, tokoh masyarakat Aceh, serta pemerintah pusat untuk membuka jalur negosiasi. Kolaborasi antara pihak-pihak yang bertikai menghasilkan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Perjanjian ini mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 30 tahun dan memungkinkan Aceh mendapatkan otonomi lebih besar dalam pengelolaan daerahnya.